Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ibu Yana pada video pembelajaran mekanika rekayasa 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur balok menerus Gerber. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana caranya menyelesaikan balok-balok statis tertentu, di mana tumpuan yang ada pada balok tersebut itu biasanya hanya terdiri atas dua tumpuan, yaitu balok dengan sendi dan roll atau cantilever dengan tumpuan jepit saja. Nah, kadangkala kita itu memiliki balok dengan bentangan yang cukup besar sehingga kita tidak memungkinkan dengan adanya dua tumpuan saja. Maka salah satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan sistem balok menerus Gerber. Nah, sistem ini pertama kali ditemukan oleh si Bapak Heinrich Gerber ini pada tahun 1886. Beliau menemukan sistem balok menerus yang lebih dari dua tumpuan yang dapat diselesaikan dengan persamaan keseimbangan, sehingga strukturnya menjadi statis tertentu, di mana nanti akan ditempatkan engsel-engsel atau sendi di antara tumpuan-tumpuan tersebut, sehingga konstruksi yang awalnya adalah statis tertentu tak tentu dengan bentangan yang panjang itu akan menjadi statis tertentu. Nah, prinsipnya adalah sendi diletakkan pada kondisi yang momen sama dengan 0 dan jumlah engsel itu adalah sama dengan jumlah tumpuan dalam. Nah, ini adalah contoh penempatan sendi-sendi pada sebuah balok. Jadi ini adalah sebuah balok yang bentangannya cukup panjang dan tidak cukup jika hanya ditumpu oleh dua buah tumpuan biasa saja, tumpuan sendi dan roll saja, maka kita akan menempatkan engsel-engsel atau sendi-sendi pada balok tersebut. Nah, kondisi seperti ini itu kurang lebih akan jadi seperti kalau digambarkan itu penggambaran pada pemodelan strukturnya menjadi seperti ini, di mana ini adalah bentangan sendi, roll sendi, dan di antara bentangan ini itu ditempatkan sendi-sendi atau engsel-engsel yang disimbolkan dengan S seperti ini. Dia disebut dengan sendi Gerber. Nah, karakteristik dari sendi Gerber ini adalah sendi ini tidak dapat menerima gaya horizontal, kemudian sendi Gerber diletakkan di atas, dan sendi merupakan sambungan, serta reaksi dari sendi itu akan menjadi beban bagi balok yang ada di bawahnya. Nah, ini adalah beberapa sistem dari balok Gerber. Ada balok Gerber 3 tumpuan, ada balok Gerber 4 tumpuan. Nah, di mana konsepnya adalah misalnya ini balok Gerber 3 tumpuan ini, jika kita tempatkan sendi engsel di sini, engsel atau sendi Gerber di sini, maka balok yang awalnya bentuknya adalah begini, setelah ditempatkan engsel di sini, maka dia bisa dipisahkan menjadi dua bentangan. Jadi yang pertama adalah bentangan AS begini, di mana di sini adalah engselnya, dan SBC. Sehingga yang awalnya adalah statis tak tentu begini dapat menjadi statis tertentu, dua buah balok statis tertentu yang bisa kita selesaikan dengan persamaan keseimbangan biasa. Nah, reaksi pada ini kan ada AS, ada reaksi VS di sini. Nah, reaksi VS pada sendi engsel ini itu akan menjadi beban bagi bentang SBC ini. Jadi reaksi yang ada yang timbul akibat adanya sendi Gerber atau engsel pada titik S ini itu akan menjadi beban VS pada bentang SBC. Jadi itu adalah konsep utama dari sistem balok Gerber. Nah, bagaimana kalau balok Gerbernya adalah 4 tumpuan seperti ini? Jika balok Gerbernya adalah 4 tumpuan, maka kita bisa tempatkan engsel-engsel di sini, engsel-engsel S di sini di luarnya, di bagian luar, sehingga kita tempatkan di sini, maka balok ACDB ini itu akan menjadi balok AS1 menjadi yang ini, yang di sini ya, AS1 yang biasa, balok sederhana biasa. Kemudian ada lagi bentangan ini S2B juga bisa kita selesaikan. Kemudian karena
di sini akibat S1 ini akan timbul gaya S1 dan di sini juga akan timbul VS2, maka gaya VS1 dan gaya VS2 itu akan menjadi beban bagi balok yang ada di sini. Nah, ini dia. Jadi gaya S1 yang ada di sini dan gaya S2 yang timbul di sini itu akan menjadi beban pada balok CD ini. Oke ya. Jadi reaksi pada tumpuan sendi atau sendi Gerber atau engsel yang sebelumnya itu akan menjadi beban pada balok yang ada di bawahnya. Itu yang tadi dikatakan bahwa ini dia sendi Gerber diletakkan di atas dan reaksi dari sendi itu akan menjadi beban pada balok di bawahnya. Nah, untuk menjaga kekakuan struktur, ini ketentuannya bahwa jumlah engsel di antara tumpuan tidak boleh dipasang lebih dari 2. Dengan dikata lain, jumlah engsel di setiap bentang itu maksimumnya adalah 2 buah. Nah, batang yang dipasang pada 2 engsel sekaligus tidak dibolehkan lagi memasang engsel pada balok sebelah kiri dan kanan tumpuan. Jadi ini ketentuannya. Selanjutnya pada bagian tepi balok hanya boleh dipasang 1 engsel. Jadi pada tepi balok hanya boleh dipasang 1 engsel saja. Oke ya. Kita lihat di sini. Penempatan engsel pada balok menerus Gerber. Ini adalah balok menerus Gerber untuk 3 tumpuan. Nah, ketentuannya tadi, nah ini kan dia statis tak tentu. Ini adalah statis tak tentu. Nah, kita tempatkan di sana. Kita tempatkan 1 engsel di sana. Nah, terserah Anda boleh tempatkan di kiri atau boleh tempatkan di kanan. Dan ingat bahwa pada bagian tepi balok hanya boleh dipasang 1 engsel saja. Dan jika sudah dipasang engsel, kita tidak boleh lagi memasang engsel di sisi balok yang di sampingnya lagi. Jadi harus diselang-seling gitu. Ya. Nah, kita pasang di sini. Boleh di kiri sini atau boleh di kanan, ya. Nah, ini disarankan beberapa penempatan engsel kalau kondisinya seperti ini, sendi roll begini, maka kita tempatkan engsel di sini. Ya. Jadi di salah satu sisi saja. Kemudian kalau yang jika 4 tumpuan seperti ini, jika 4 tumpuan seperti ini, kita tempatkan bahwa jumlah engsel setiap bentang maksimum 2. Jadi boleh kita pasang 2 di sini, 2 di sini. Kalau sudah dipasang di sini, yang di sampingnya tidak boleh dipasang lagi, tidak ada engsel lagi. Tapi kalau kita pasang di sisi luar juga boleh, di sini di sisi luar dipasang engselnya, di sininya tidak ada engsel, kemudian baru dipasang di sini. Jadi boleh di luar seperti ini atau di dalam saja, di interior pasangnya 2 buah. Ya, jadi ini ketentuan yang harus diingat. Kemudian bagaimana kalau dia ditempatkan di tumpuannya ada 5 tumpuan? Dimana kita tempatkan? Boleh kita tempatkan di sini, kita tempatkan di bagian luar sini, di balok yang di sisi luar. Kemudian di sini tidak boleh ada sendi Gerber karena dia sudah ada sudah ada sendi di sini. Nah, kita tempatkan di sini, ditempatkan 2 buah sendi engselnya di sini, Gerbernya. Kemudian kalau misalnya penempatan 1 2 3 4 5 6 tumpuan. Jika 6 tumpuan bagaimana? Nah, kita tempatkan engsel di sini, kemudian di sininya kosong, kemudian di sini ada 2 buah engselnya. Di sini kosong. Nah, kita pasang 1 lagi di sini. Oke ya. Jadi ini adalah ketentuan untuk pemasangan sendi Gerber atau engsel pada balok menerus dengan beberapa tumpuan. Ingat ya, ketentuan-ketentuannya ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus Anda ingat. Jumlah engsel di setiap bentang maksimum 2. Kemudian batang yang dipasang 2 engsel sekaligus tidak dibolehkan lagi memasang engsel pada balok sebelah kiri dan kanan tumpuannya. Kemudian pada bagian tepi balok hanya boleh dipasang 1 engsel.
Jadi itu adalah beberapa ketentuan yang harus Anda ingat. Oke, nah ini penjelasan dari yang tadi. Balok 3-4 tumpuan boleh tempatkan di sini. Engselnya atau sendi Gerbernya bisa ditempatkan di sini, sehingga ini akan timbul ada S1 di sini, ada S2 di sini, dan S1 di sini akan menjadi beban bagi balok yang ada di bawahnya. Ini juga sebesar S1, ini juga sebesar S2. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya, nah kita selesaikan satu-satu dulu. Jadi langkah-langkahnya adalah karena kita akan bagi yang balok yang tak tentu ini adalah statis tak tentu. Statis tak tentu itu artinya kita tidak bisa selesaikan dengan 3 persamaan keseimbangan ini saja. Tidak bisa diselesaikan dengan 3 persamaan keseimbangan ini, maka dia digolongkan menjadi statis tak tentu. Tapi kalau yang bisa diselesaikan, seperti yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya, maka dia digolongkan menjadi statis tertentu. Nah, ini jadi dibagi. Dia dibagi menjadi ini, menjadi balok S1, S2. Ini dulu ditarik ke atas. Ini menjadi balok ini menjadi balok S1, S2. Yang ini dia. Kemudian dipisah lagi menjadi balok AB, S1 dan balok S2, CD. Ini dia kan. Nah, langkah penyelesaiannya adalah kita selesaikan dulu balok yang di tengah ini. Balok yang di tengah ini kita selesaikan. Kita cari berapakah reaksi S1 dan S2-nya. Kemudian setelah kita dapatkan reaksi S1 dan S2, karena ingat bahwa balok Gerber itu dia tidak mampu memikul gaya horizontal, maka yang kita cari hanyalah gaya-gaya vertikalnya saja. Nah, reaksi vertikal yang ada pada balok S1, S2 itu, yaitu reaksi S1 dan S2, itu menjadi beban pada balok AB S1 ini, dan reaksi S2 itu menjadi beban pada balok CD. Ya. Jadi, reaksi pada balok Gerber yang di atas itu akan menjadi beban pada balok-balok yang ada di kiri dan kanan dari balok Gerber yang sudah dipisahkan tersebut. Jadi itu langkahnya, balok tengah diselesaikan, didapat S1 dan S2, kemudian reaksi S1 dan S2 itu menjadi beban. Menjadi beban pada cantilever pada balok sisi kiri dan pada balok sisi kanan ini. Kemudian kita bisa selesaikan balok-balok di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kita selesaikan balok yang di sini dan balok yang di sini. Kemudian bagaimana kalau dia merupakan balok dengan 4 tumpuan seperti contoh soal yang ini. Caranya juga sama. Kita bisa tadi balok 4 tumpuan ya. Tadi balok 4 tumpuan tapi engselnya di tengah ya. Nah, ini kalau kita gunakan engsel yang berada di kiri, engsel yang di sini yang di kiri ini. Nah, bisa juga kita bagi. Kita bagi AS1 ini sehingga timbullah di sini reaksi S1 sama dengan ini. Kemudian kita cari juga yang ini, yang S sampai B ini, sehingga muncullah S2B ini. Nah, ini kan kita bisa dapatkan nanti reaksi RA-nya dan juga reaksi RB-nya. Kemudian kita dapatkan reaksi RS1 dan reaksi RS2. Nah, reaksi RS1 ini itu akan menjadi beban bagi balok CD. Jadi ini dia menjadi beban pada balok CD ini di ujung sini. Jadi ini adalah sebesar RS1 dan yang RS2 di sini itu akan menjadi beban di sini sebesar RS2. Oke. Nah, kita bisa selesaikan setelah kita dapatkan gaya-gaya RS1 dan RS2 dari atas, kita jadikan beban di sini, maka kita bisa selesaikan. Kita selesaikanlah RC dan RD-nya. Itu bisa didapatkan atau diselesaikan. Sehingga kita bisa mendapatkan reaksi-reaksi tumpuannya. Setelah dapatkan reaksi tumpuan, baru bisa kita gambarkan bidang gadang gaya dalamnya. Oke ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh perhitungan, kita harus tahu dulu. Kita kan perlu menentukan
jarak engsel. Ini kan penempatan engselnya ini nggak bisa sembarangan saja. Ada jaraknya. Ada jaraknya. Ya. Ini juga ada jaraknya. Ini ke sini juga ada jaraknya. Ini ke sini juga ada jaraknya. Jadi nggak bisa sembarangan saja kita masukkan atau kita tempatkan sendi Gerber atau engsel tersebut. Nah, bagaimana penempatannya? Ini ada penurunan rumusnya di buku, Anda bisa baca nanti. Nah, yang jelas kalau misalnya Anda ingin menempatkan pada balok interior artinya balok yang di dalam, maka kita bisa menentukan ini. Jadi ini kita bisa tentukan A-nya. A itu setelah diturunkan rumusnya ini, itu maka bisa kita dapatkan A itu adalah ini. A sama dengan 0,14645 L, di mana L ini adalah panjang bentangannya. Sedangkan jika kita tempatkan adalah pada balok eksterior, balok eksterior yaitu balok yang di luar, maka kita tentukan nilai A1-nya. Nah, berapakah besar nilai A1? A1 dari penurunan ini didapatkan bahwa A1-nya sama dengan 0,125 L. Ya. Jadi ingat, untuk balok eksterior A1 adalah 0,125 L, dan untuk balok interior maka A-nya adalah 0,14645 L. Ini untuk balok interior. Nah, itu adalah cara untuk menentukan jarak-jarak engselnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kita coba selesaikan sebuah balok menerus Gerber 3 tumpuan, di mana diketahui kondisinya adalah balok ini dia terdiri atas sendi di titik B, kemudian titik A dan C itu adalah roll. Nah, dia dibebani oleh beban P1 dan P2. Nah, kita selesaikan dulu. Nah, langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu letak engselnya. Letak engselnya sebagaimana yang tadi, kalau dia ini kan 3 tumpuan ya. Kalau 3 tumpuan itu disarankan kan yang ini yang diambil. Dengan penempatan engselnya adalah di sini. Ya, dengan penempatan engselnya adalah di sini. Nah, berapa jaraknya? Jaraknya tadi sudah diketahui bahwa jaraknya itu adalah, nah, ini dia. Ini kan baloknya balok eksterior. Artinya baloknya kan balok yang terletak di luar ya. Baloknya jadi kita tempatkan di sini. Nah, jaraknya itu diketahui adalah sebesar A1. Berarti kita tempatkan dia sebesar A1. Nah, jadi karena dia adalah balok eksterior, kita tempatkan dia di sini sendi engselnya, sendi Gerber atau engselnya itu. Kemudian kita carilah nilai A1-nya berapa. Nah, dicarilah nilai A1-nya. A1 sebagaimana rumus tadi sama dengan 0,125 L. Ini dia. 0,125 L sama dengan 0,125 kali L-nya berapa? L-nya 5 kali 5 meter sama dengan 0,625 meter. Nah, setelah itu kita tinjau, kita pisahkan. Berarti ada balok A, balok B, dan ada balok yang ini. Ini kita namakan bentangnya adalah titiknya adalah S1. Dan satu lagi ada di sini. Ada ini titik C. Ini adalah sebesar panjang, kalau panjang ini diketahui ini 4 meter. Ini A1-nya diketahui adalah A1 itu sebesar 0,625 meter, maka ini adalah jarak S1-nya. Sehingga jarak yang ini diketahui sama dengan 5 kan? 5
5 dikurang 0,625 meter S sama dengan 5 kali 0,1 S 5 dikurang 0,625 meter ya. Sehingga didapatkan nilainya itu adalah ya 4,375 meter. Oke, jadi dari sini ke sini adalah 4,375 meter. Nah, setelah diketahui jarak-jarak ini, maka kita bisa tentukan dengan menggunakan persamaan keseimbangan juga, kita tentukan reaksi-reaksi yang terjadi. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi itu ya. Reaksi-reaksi yang terjadi kita lihat di sini. Kita ambil sigma momen ini kan berarti dipisah jadi 2 kan. Nah, ini dipisah jadi 2 sebesar 0,625. Ini adalah 4 meter. Nah, ini ada P1 di tengah-tengahnya. Dan ada nggak ada, ini jaraknya aja yang sudah diketahui. Oke, sekarang kita lihat, kita pakai sigma momen di C sama dengan 0. Ini jaraknya adalah kita ambil sigma momen di C sama dengan 0. Ini 2 meter. Ini 4,375 meter ya. Nah, diambil dulu. Sigma momen di C sama dengan 0. Sigma momen di C sama dengan 0. Ini yang kita pegang. Apa saja gaya-gayanya yang bekerja di sini? Gaya-gaya yang bekerja itu adalah, oh, di sini ada E lagi ya. Di sini ada ini P2 ya. Nah, sigma momen di C sama dengan apa saja gayanya? Di sini ada RS1, kemudian juga ada beban RS1 di sini. Oke, nah kita lihat di sini apa saja gaya-gaya yang bekerja. Kita tinjau dulu bentang EC ini. EC, apa-apa saja gayanya? Berarti kalau kita ambil sigma momen C di sini, gaya yang bekerja itu adalah ada RS1 tapi minus RS1, kemudian minus P2 sama dengan 0. Ada lagi gayanya nggak ada lagi ya. Karena ini kita pegang ya, sigma momen di C sama dengan 0, maka reaksi yang diperoleh pada engsel itu menjadi ini RS1 kali jaraknya adalah 4,375 terhadap titik C ya, 4,375, kemudian dikurang P2 jaraknya adalah 2. Oke, jadi RS1 kali 4,375 dikurang P2 kali 2 sama dengan 0. Oke, itu untuk RS1. Nah, sehingga kita bisa dapatkan nilai RS1-nya adalah 1,37 kN. Ya. Jadi itu untuk menentukan RS1. Kemudian setelah kita dapatkan nilai RS1-nya adalah 1,37 kN, kita tentukan lagi cara untuk mendapatkan RC dan RC yang sebesar 1,63 kN untuk yang sudah mencarinya. Kita coba selesaikan. Sigma MS1 sama dengan 0, jadi kita ambil sekarang sigmanya ada di sini.
sigma MS1 sama dengan 0. Kemudian kita lihat gaya-gaya yang bekerja apa saja. Ada RC, kita bedakan warnanya. Oke ya. Berarti ini adalah ada RC di sini, RC. Karena kita ambil sigma momen di S1, maka ini berarti berlawanan arah dengan jarum jam. Maka min RC kali jaraknya 4,375. Kemudian ditambah P2, karena P2 juga berputar searah dengan jarum jam terhadap sumbu S1, dikali jaraknya yang 2,375. Oke, sehingga kita bisa dapatkan nilai RC-nya adalah segini, nilainya adalah 1,63 kilonewton. Oke, nah selanjutnya kita tinjau lagi batang AB. Tadi kan ini sudah nih, ini sudah. Nah, kita tinjau lagi batang AB yang ini. Nah, untuk batang yang AB kita lihat juga gaya-gaya yang bekerja di sana apa saja ya. Ini saya hapus saja. Kita bisa lihat gaya-gaya apa saja yang bekerja. Kita tinjau batang AB. Untuk batang AB kita tinjau di sini. Ini kalau saya perbesar ke sini, ini adalah batang A, ini batang B, kemudian ini yang RS1-nya kan sudah jadi reaksi tumpuan untuk bentang yang dari sini ke sini. Maka ini menjadi beban. Oke. Nah, kita tinjau batang AB. Batang AB diketahui jaraknya adalah 4 meter dan ini tadi 0,625 ya. Nah, kita tinjau sekarang. Batang-batang apa saja, gaya-gaya apa saja yang bekerja di sana. Gaya-gaya yang bekerja di sana itu adalah di sini yang harus dikeluarkan itu adalah RA dan RC. Ya. RB maksud saya RB. Oke. Kita tinjau sekarang. Sigma MB sama dengan 0, kita pegang di B ini. Apa-apa saja gaya yang bekerja? Ada RA yang searah dengan jarum jam, ini dia. Kemudian min P1, karena di sini ada P1 ya. Karena berlawanan arah dengan jarum jam, min P1 kali 2, karena jaraknya adalah 2 meter. Kemudian ditambah RS1 kali 0,625. Ini yang RS1. RS1 dikali 0,625 sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan nilai RA-nya adalah min 1,786. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa tentukan. Kita bisa dapatkan nilai sigma momen dengan sigma momen di A sama dengan 0 ini. Kemudian kita lihat apa-apa saja gayanya yang bekerja. Kalau dia sigma momen di A sama dengan 0, ada min RB kali jaraknya 4, min RB kali 4. Kemudian RS1 positif karena searah dengan jarum jam kali jaraknya 4,625. Kemudian ditambah P1 kali 2 sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan nilai RB-nya adalah sebesar 3,584 kilonewton. Oke. Nah, jadi itu untuk pembahasan reaksi tumpuan pada balok Gerber 3 tumpuan. Nah, setelah didapatkan nilai reaksi-reaksi tumpuannya, Anda bisa tentukan nilai gaya geser dan momen lentur dengan cara yang persis sama seperti cara Anda menentukan pada balok sederhana, portal bidang maupun balok bersudut, sehingga kita bisa dapatkan nilai momen lenturnya sesuai dengan yang ini. Kemudian kita dapatkan nilai gaya gesernya. Nilai gaya geser juga bisa kita dapatkan sesuai dengan perhitungan yang sudah dicari. Oke.
Jadi itu penjelasan mengenai balok Gerber dengan contoh soal yang pertama adalah balok menerus Gerber 3 tumpuan dengan bentangan yang memang tidak sama panjang. Oke, itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, caranya juga persis sama seperti yang tadi, di mana di sini itu kan 4 tumpuannya, 1, 2, 3, 4 buah tumpuan. Nah, kalau 4 buah tumpuan seperti ini, kita bisa bagi. Kita tentukan dulu letak engselnya. Ingat di sini di soal yang pertama ya, di ketentuan di sini ya. Kalau 4 tumpuan Anda boleh buat seperti ini, di mana ada engsel eksterior di luar atau yang interior 2 buah di tengah-tengahnya pada balok yang kedua. Nah, ini di contoh soal yang ini kebetulan yang dipilih itu adalah yang engsel eksteriornya ditempatkan di sini. Engsel interiornya. Maksud saya engsel interior ditempatkan di sini. Nah, jadi harus dicari nanti nilai A. A-nya. Nilai A dicari. Oke, ini bermasalah. A-nya, ini A, ini juga nilai A-nya. Ingat A, kalau untuk di interior begini dicari A-nya adalah 0,14645. Ya, jadi didapatkan nilai A-nya di sini adalah 0,586 meter karena rumusnya adalah A sama dengan 0,14645 L. Nah, setelah ditempatkan engsel-engsel tersebut, kita namakan namanya adalah S1 dan S2. Dibagi dulu. Sini adalah S1 dan S2. Nah, dengan bebannya adalah beban Q sama dengan 2 kN per meter. Nanti itu kan keluar tuh reaksi RS1 dan reaksi RS2-nya. Nah, setelah kita dapatkan reaksi RS1 dan RS2, maka kita pindahkan lagi reaksi ini menjadi beban untuk balok yang lain. Jadi kita tentukan di sini, ini adalah balok A, B, S1, kemudian di sini adalah balok S2, C, D, ya. Nah, ingat ketentuan tadi bahwa RS1 yang sudah kita cari dari reaksi ini, kita dicari ini sudah ada dicari di sini di buku. Ini dapatkan RS1-nya adalah 2,828 kN dan RS2-nya didapatkan juga 2,828 kN. Nah, reaksi ini itu akan menjadi beban bagi balok yang lain. Jadi ini reaksi ini menjadi beban di sini. Beban di sini itu adalah beban berbentuk P sebesar RS1. Jadi gayanya sudah diketahui dan di sini ada beban sebesar RS2 ya. Sini ada beban sebesar RS2. Ditambah lagi beban yang Q ini. Oke. Nah, ini untuk balok AB S1 dan S2 CD ini kebetulan dia gambarnya simetris. Jadi panjang bentangannya sama, ini 4 meter, ini yang 0,586. Ini juga simetris, ini 0,586 dan ini adalah 4 meter. Maka kita bisa cari satu sisi saja seperti yang ada di buku. Jadi karena dia bentuk, dimensi dan pembebanannya simetris, maka cukup ditinjau salah satu balok saja, yaitu RA sama dengan RD. Jadi RA yang ini, sehingga kita dapatkan RA di sini akan sama dengan saya bedakanlah warnanya biar kelihatan. RA di sini akan sama dengan RD di sini. RD ya, akan sama dengan RD di sini dan RB di sini. Sini ada RB, itu akan sama dengan RC-nya. Nah,
Caranya ya seperti biasa pakai sigma momen di B sama dengan 0. Kalau mau meninjau yang ini ya, ini penjelasannya. Sigma momen di B sama dengan 0, dicari gaya-gayanya yang bekerja di sana apa saja, sehingga didapatkan nilai RA-nya adalah 3,5 kN. Dan dengan cara yang sama, kita ambil sigma momen di A sama dengan 0, maka kita bisa tentukan nilai RB-nya adalah 8,5 kN. Oke, itu untuk menentukan reaksi tumpuannya dan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya, kita bisa tentukan bidang geser, bidang momen lentur terhadap balok Gerber kita ini. Penjelasannya ada pada modul yang saya sampaikan. Ini kurang lebih gambar dari bidang gaya geser dan bidang momen lentur untuk kondisi balok ini. Untuk kondisi balok ini, Anda bisa lihat penjelasannya di sana. Nah, ini saya tidak sampaikan pada video ini. Jadi kalau Anda cari, Anda bisa dapatkan nilainya dan setelah diplot akan didapatkan nilai gaya geser dan nilai momen lentur seperti gambar yang ini. Baik, saya kira penjelasan saya sudah cukup panjang lebar mengenai balok Gerber ini. Kalau misalnya Anda memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan sendi Gerber atau dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan struktur balok menerus Gerber ini, Anda bisa hubungi saya melalui email primayaneputri@ftwnp.ac.id atau melalui WA saya sebagaimana yang sudah Anda ketahui di grup. Jangan segan-segan untuk bertanya, dikerjakan contoh-contoh soal yang ada. Contoh soal yang lain Anda bisa baca di buku karena tidak semuanya saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, semoga Anda bisa memahami penjelasan yang saya sampaikan. Kita lanjutkan ke video selanjutnya, ke video materi-materi berikutnya. Tetap semangat belajar melalui e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.